Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat Medisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas atau melanjutkan kajian kitab tasawuf kita yang mana kemarin sudah mencapai bait ketiga ya, yang taqwal ilahi madarukul lisa'adah watibau ahwa ra'susyarin habaila. Jadi takwa itu adalah sumber kebahagiaan, dan sementara mengikuti hawa nafsu adalah sumber keburukan dan serta belenggu-belenggunya gitu ya. Dan derajat takwa itu adalah derajat yang sangat mulia, dan memang untuk kita mulia di sisi Allah, tinggi derajat kita di sisi Allah hanya dicapai dengan ketakwaan. Tidak dicapai dengan yang lain, meskipun contohnya meskipun kita kaya atau kita keturunan presiden, keturunan wali kota, keturunan ustadz atau kiai gitu ya. Kalau kita tidak bertakwa, maka tetap kita tidak akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah gitu. Jadi untuk mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah itu adalah hanya dengan dicapai atau digapai dengan ketakwaan kita ya, secara zahir dan batin gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Masih di dalam bait ketiga ya, taqwa lillahi madaru kulli sa'adah. Yang takwa kemarin sudah dibahas, madaru kulli sa'adah sudah, sekarang arti sa'adahnya gitu ya. Was-sa'adatu, bermula sa'adah itu adalah diddus syaqawah, adalah lawan dari kata syakawah atau kesengsaraan. Jadi sa'adah itu adalah kebahagiaan, syakawah itu kesengsaraan. Wahia, dan apa itu sa'adah? Taufiqullahi lil abdi wa hidayatuhu wa ma'unatuhu, yaitu taufiknya Allah Subhanahu wa taala lil abdi, kepada seorang hamba, wa hidayatuhu, dan bimbingannya Allah kepada seorang hamba, wa ma'unatuhu, dan pertolongannya Allah kepada seorang hamba, itulah namanya sa'adah. Jadi taufik, hidayah, dan ma'unah bersatu, maka akan timbul menjadi sa'adah ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Nah, pada video yang sebelumnya saya sudah membahas taufik itu apa secara logat dan secara istilah ya. Taufik itu muwafaqatus syai' li syai', jadi ada kecocokan sesuatu dengan sesuatu, dan sementara setelah istilah taufik itu adalah pertolongan Allah bagi seorang hamba untuk berbuat taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu artinya itu khalqu qadru taati ya, khalqu qadru taati wa da'iyati ilaiha. Jadi pertolongan Allah kepada seorang hamba, atau Allah mengasih pertolongan kepada seorang hamba agar dia mampu untuk berbuat taat. Nah, itulah taufik namanya. Sementara hidayah itu baru petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ma'unah itu pertolongan. Nah, jadi kalau ma'unah, hidayah, dan taufik bersama, bersatu ada pada seorang hamba, maka dia akan menimbulkan sa'adah tadi ya, kebahagiaannya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya. Baik, dilanjut. Wa qauluhu, dan adapun makna watibaun, wa qauluhu watibaun, dan adapun makna tibaun ya, kan yang di atas itu watiba'u ahwa ra'su nafsinnya. Bikasrita, dengan dikasrahkan taknya, yaitu masdaru tabi', yaitu masdar dari kata tabi' ya. Taba'a yutabi'u mutaba'atau watiba'an. Nah, itulah masdar. Jadi tibaun itu asalnya dari kata tiba'an ya. Ya. Masdarnya dari kata tabi' ya. Wa ahwa'u, dan adapun kata ahwa yang satu lagi yang ini watiba'u ahwa ra'su ya. Bil maddi, dengan dipanjangkan dengan pakai mad, maksudnya ada alifnya, wa ahwa, alifnya gitu ya. Wa qasri lid darurati jam'i hawa, dan dikosor atau diringkas dengan karena darurat ya, itu dari kata jamaknya kata hawa gitu ya. Ahwa asalnya itu dari kata hawa ya, hawa pakai ya gitu ya.
itu adalah masdar juga ya dari kata hawiyah ya, hawiyatun dari kata hawiyah ya. Yang artinya iza ahabbah menginginkan ia akan nafsu wasyar'an dan secara syara yaitu mailun nafsi ila ma yukhalifus syara'. Jadi kecenderungannya nafsu ma ila ma yukhalifu pada sesuatu yang dilarang oleh siapa? Oleh syara ya. Jadi itu hawa gitu ya. Hawa itu adalah kecenderungannya nafsu pada sesuatu yang dilarang oleh syara, yaitu hawa nafsu gitu ya. Nah, makanya kita jangan mengikuti hawa nafsu ya. Wahabaila dan kata habaila ya yang di atas. Itu jam'u hibalah, itu kata jama dari kata hibalah ya. Bil kasri dengan kasroh ya. Wahya apa artinya hibalah itu? Bil asli syarakus syaidi wal muradu biha. Dalam asalnya itu syarakus syaidi mengikat buruannya atau tali-tali setannya. Jadi mengikat buruan. Nah, setan itu menggunakan tali-talinya. Buruannya itu kita manusia gitu ya. Wal muradu biha, dan yang berbula yang dimaksud dengan hibalah itu huna yaitu waswasus syaiton, itu bisikan-bisikan setan. Jadi setan itu senjatanya itu adalah dengan bisikan-bisikan kepada manusia. Targetnya itu manusia gitu ya. Kita itu buruannya gitu ya. Dengan tali-tali setan ya. Wa makaidu, dan tipuan-tipuan setan. Wal makna, dan adapun makna kata hibalah itu inna ittiba'a syahsi, sesungguhnya mengikutinya seseorang hawahu akan keinginannya ya. Wa ra'sus syurur, puncak dari keburukan gitu ya. Wal qabaih, dan kejelekan. Wal mahalik, dan puncak dari kebinasaan. Wa dzalika, dan demikian itu liqaulihi alaihi salam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, in akhwafa ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa. Inna akhwafa, sesungguhnya aku sangat takut ya, ma akhwafa, apa yang aku takuti ala ummati dari umatku, yaitu ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu ya, mengikuti hawa nafsu ya. Nah itu makanya Rasul itu sangat takut kalau umatnya mengikuti hawa nafsunya gitu ya. Nah, mengikuti hawa nafsu. Nah, watulul amal, dan panjangnya angan-angan. Jadi Rasul itu takut hambanya mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan gitu ya. Pama ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, payasuddu anil haq, maka ia akan menghalangi dari kebenaran ya. Wa amatul amal, adapun panjang angan-angan, payunsil akhirat, maka akan melupakan untuk akhirat ya. Jadi kalau kita panjang angan-angan di dunia seakan-akan hidup kita itu masih lama, maka akan lupa dengan akhirat gitu ya. Tapi kalau kita ingat akhirat, ingat mati, maka dalam hari ke hari kita akan selalu memaksimalkan untuk berbuat taat kepada Allah. Karena takut esok mati atau lusa mati, maka hari ini sebagai hari terakhir saya beribadah gitu ya. Maka dimaksimalkan ibadahnya. Berbeda dengan yang panjang angan-angan. Serasa akan hidup masih lama, serasa akan hidup masih panjang umur gitu ya. Nanti ajalah tobatnya, nanti ajalah ibadah yang betulnya, sekarang mau cari aja dunia dulu. Nah pasti manusia itu berpikiran seperti itu. Nah itu adalah tulul amal atau panjang angan-angan. Nah itulah yang Rasul takutkan bagi umatnya gitu ya. Rohu al-Baihaqi ya. Itu riwayat dari Baihaqi ya. Gitu. Syu'bil iman, dalam kitab Syu'bul iman. Wa kama anna syahwatu, dan maka sebagainya sesungguhnya syahwat itu mumtazijatun, itu melebur ya syahwat itu ya, bilahmil adami, dengan dagingnya manusia, wadamhi, dan darahnya manusia. Pasultanuhu, maka bermulanya syahwat itu adalah sultannya atau penguasanya, yaitu setan ya. Jadi syahwat itu adalah sultannya adalah setan, kekuasaan setan gitu ya. Dan syahwat itu melebur dengan daging manusia dan darah manusia. Jadi tercampur gitu ya. Syahwat itu ada pada dalam diri kita. Nah, gitu.
Aidon juga ya syariatu pilahmin bercampur mengalir ia pilahmihi dengan dagingnya wadamihi dan darahnya wa muhitatun bil qalbi dan meliputinya dengan hati ya min jawanihi dari seluruh sisinya atau segala penjurunya ya. Jadi syahwat itu bersatu dalam tubuh kita sama juga dengan setan bersatu dengan tubuh kita yang mengalir dalam darah kita, dalam daging kita. Terus dalam meliputi juga hati kita dari semua penjuru gitu ya. Makanya syahwat dengan setan itu pasti berbarengan gitu ya pada tubuh kita ya. Inna syaitona sesungguhnya setan itu yajzi min ibni Adam majrid dam. Berjalannya atau mengalirnya ya min bani Adam. Setan itu berjalan atau mengalir min bani Adam dari anak Adam majrid dam dalam aliran darah ya. Dalam aliran darah kita ya gitu ya. Itu ada setan di situ ya. Dan setan mempunyai senjata yaitu syahwat ya. Syahwat yang ada dalam darah daging kita. Di dalam tubuh kita gitu ya. Wayuh keadaan telah dihikayatkan an Sayyidina Yahya dari Nabi Yahya alaihissalam ya. Anna iblisa sesungguhnya iblis pada alahu itu menjelmakan atau menampakkan wujudnya ya. Wa alaihi dan di atasnya iblis itu ma'alikun. Ma'aliku ada jaring atau penjerat. Jadi si iblis itu mempunyai senjata yaitu penjerat jaringnya, jaring itu. Nah, jadi iblis menampakkan wujudnya di depan Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya melihat iblis itu ternyata enggak sembarang, maksudnya dia juga punya senjata gitu ya. Dia membawa senjata gitu ya. Nah, kemudian faqala lahu kemudian Nabi Yahya bertanya sama iblis itu ya lahu ma hadza apa itu wahai iblis? Qala lalu iblis menjawab asyahawat ini adalah syahwat. Allati usidu biha yang dengannya itu syahwat yang dengan syahwat itu usidu biha akan memburu biha dengan senjata yaitu syahwatnya tadi itu yang jaringnya itu bani Adam anak-anak Adam gitu ya. Jadi si iblis itu membawa jaring atau senjata yang memang targetnya adalah anak Adam atau manusia gitu ya. Fa'ulima maka diketahuilah min hadza dari sini ana khairu kullahu bahwasanya semua kebaikan kullahu ya semuanya wasyaadah dan kebahagiaan fi mukhalafatihi itu terdapat pada terdapat kepada menentang untuk keduanya ya. Jadi saadah kalau kita pengen mencapai saadah atau kebahagiaan yang tadi di atas saya uraikan itu akan tercapai atau terwujud apabila kita menentang kedua hal tersebut mukhalafatihima yaitu yang pertama setan atau iblis, yang kedua syahwat. Syahwat itu yang akan menimbulkan hawa nafsu gitu ya. Jadi musuh terbesar kita itu dua ya. Selama hidup di dunia sampai kita mati, musuh kita itu adalah dua. Yang satu setan atau iblis, yang kedua syahwat atau hawa nafsu. Apabila kita bisa memerangi kedua tersebut, maka kita akan menjadi sa'adah orang yang bahagia ya, bahagia di dunia akhirat ya. Sementara yang bahagia itu pasti masuk surga gitu ya. Nah, berbeda dengan yang syakawah atau celaka atau sengsara gitu ya. Nah, jadi fi mukhalafatihi terdapat pada menentang kepada keduanya itu ya. Qala ta'ala Allah telah berfirman wa amma man khafa maqama rabbih adapun orang yang takut maqama rabbih dengan makom Tuhannya al-ayah itu ayat Al-Qur'annya. Wa qala al-Busyiri dan telah berkata siapa ulama Busyiri ya. Wa khalifin nafsu dan lakukanlah atau menjauhlah. Maksudnya di sini menjauhlah ya dari hawa nafsu wasyaitona dan setan wa sihima dan menjaga pada keduanya gitu ya. Wa innahuma karena keduanya itu adalah makhodakan nusha itu karena keduanya itu adalah musuh ya, musuhmu ya. Fattahim maka berhati-hatilah. Nah, itu kata Busyiri ya, kata ulama Busyiri. Jadi jauhilah hawa nafsu dan perangilah setan, jagalah keduanya itu karena keduanya itu adalah musuhmu. Fattahim maka berhati-hatilah, kata ulama Busyiri ya. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah,
Baik, untuk apa? Saya jelaskan sekali lagi. Jadi manusia itu terdapat syahwat di dalam tubuhnya, ya. Dan syahwat itu adalah salah satu umpan atau senjata apa? Target setan. Dengan syahwat itu bisa menipu daya manusia, bisa menggoda manusia. Dan setan punya jaringnya, ya. Jaringnya itu ya adalah syahwat gitu ya. Dan kalau syahwat sudah terjerat sama jaringnya, maka kita akan mengikuti hawa nafsu kita gitu ya. Jadi apa? Pertama, musuh kita itu adalah setan ya, yang iblis tadi ya, setan. Yang kedua, hawa nafsu. Apabila kita bisa berhasil mengatur keduanya atau memerangi keduanya, maka kita akan sempurna. Sempurnanya gini, kita akan sa'adah atau mencapai kebahagiaan. Contohnya begini, kita misalkan terdengar azan ya, azan zuhur atau azan untuk sholat fardu ya. Dalam hati kita ada yang membisiki, jangan dulu sholat lah, nanti aja, beresin aja dulu kerjaan, nanggung. Nah itu contohnya adalah bisikan dari setan ya. Nah, kalau kita turuti bisikan itu, alhasil kita nggak jadi sholat awal waktu, kedua nggak sholat berjamaah, dan ketiga kita akan menunda-nunda sholat begitu ya. Nah itu contohnya mengikuti bisikan setan. Nah, sekarang yang syahwat tadi, yang hawa nafsu gitu ya, yang hawa nafsu. Contohnya kita melihat suatu perempuan yang bukan yang bukan istri kita atau perempuan yang lain gitu ya. Terus dari nafsu tersebut kita pengen menciumnya atau kita pengen memeluknya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita perangi hawa nafsu ini, dikendalikan dengan akal kita, oh itu cewek orang, oh itu bukan cewek saya, oh itu bukan istri saya, gak boleh, haram gitu ya. Maka kita akan berhasil menguasai diri kita gitu ya. Dan setan tidak berhasil menguasai kita, sementara nafsu juga sama, tidak menguasai kita. Nah, jadi pertama, manusia itu kan dikasih akal, terus iman. Dan musuh terberatnya adalah setan dan hawa nafsu. Kalau yang dua ini bisa kalah dengan yang ini, maka kita akan berhasil dan kita akan menjadi orang yang saadah atau bahagia ya. Tapi kalau yang dua ini mengalahkan yang ini, akal kita kalah dengan nafsu kita, otomatis kita akan celaka ya. Sementara di bait yang ketiga itu kan madaru kulli sya'adah wattiba'u ahwa ra'su syarrin wahabaila. Sementara mengikuti hawa nafsu adalah pusat segala keburukan wahabaila dan belenggu-belenggunya. Belenggu-belenggunya itu yaitu efeknya nanti ya, efeknya. Contoh ya, kita misalkan mengikuti hawa nafsu kita tadi ya untuk mencium atau memeluk perempuan itu. Bahkan auzubillahi min dzalik sampai menzinainya gitu ya. Otomatis dengan kita berbuat dosa atau kita mengikuti hawa nafsu kita, perempuan tersebut laporlah ke polisi atau laporlah ke keluarganya. Udahlah kita dijerat hukum gitu ya. Nah itulah habail, belenggu-belenggunya gitu ya. Efeknya buat kita nanti, kita akan bukan cuma menzinai, tapi nanti ada efek-efek lagi selain dari dosa gitu. Bahkan dikatakan kalau kita melakukan dosa, efeknya tuh banyak ke kehidupan kita ya. Ke kehidupan kita itu banyak. Misalkan kita melakukan dosa besar ya, dan kita tidak bertobat, tidak beristighfar sama Allah, dan tidak benar-benar tobatnya, maka nanti ke depannya itu usahanya jadi hancur, terus kehidupannya jadi ruwet gitu ya. Nah itulah belenggu-belenggunya gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka otomatis kita harus siap terima resiko ke depannya gitu ya. Resiko di dunia, belum lagi nanti di akhirat ya, ada pertanggungjawaban, disiksa gitu ya. Maka saya tekankan sekali lagi, musuh terberat kita adalah setan dan hawa nafsu dan syahwat kita gitu ya. Kalau kita bisa menguasainya, kita akan berhasil dan akan menjadi orang yang saadah ya, atau bahagia gitu ya. Kalau kita tidak bisa menguasainya, maka kita akan menjadi orang yang syakowah atau celaka ya. Celakanya bukan di akhirat saja, di dunia juga pasti celaka. Contohnya korupsi gitu ya. Secara nafsu, saya
pengen uang yang banyak itu gitu loh. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu ya alhasil kita dapatlah sama audit atau KPK terus kita di penjara gitu ya. Nah, itulah mengikuti hawa nafsu. Itu baru aja hukuman di dunia dengan penjara, belum nanti tanggung jawab yang di akhirat ya, untuk mengembalikan meminta halal kepada hak-hak uang yang kita makan itu. Dan uang yang kita korupsi itu adalah hak-hak orang lain gitu ya. Sementara nanti di akhirat kita harus minta halal satu persatu ke mereka. Bagaimana caranya? Yaitu membayar dengan amal kita. Soalnya uang sudah tidak berarti lagi nanti di sana. Amal baik kita dikasih ke dia, amal buruk dia dikasih ke kita gitu ya. Nah, begitu. Auzubillahi min dalik. Semoga kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah, dilindungi oleh Allah agar kita tidak mengikuti hawa nafsu kita dan setan kita gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Nah, makanya sering-seringlah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing ya dengan hidayah dan maunahnya ya. Dan dikasih taufik untuk berbuat taat. Alhasil kita akan mencapai pangkat saadah tadi ya, kebahagiaan tadi ya, di dunia dan di akhirat. Mungkin segitu dulu. Apabila ada salah saya penerangan mohon dimaafkan. Apabila penerangannya betul, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.